Halo Tribuners, kembali lagi bersama Tribun Manado. Saat ini Anda menyaksikan Tribun Podcast bersama saya Maureen Lumempo. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber tentang seputar dunia kecantikan atau perawatan kulit. Nah, tema yang kita angkat pada saat ini adalah Shining with Benings Clinic Manado. Dan pada saat ini kita juga sudah mengundang narasumber langsung dari Benings Clinic Manado, Dr. Igusti Ayu Wulandari. Nah, saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada dokter untuk memperkenalkan diri. Silakan dokter. Halo Tribuners, nama saya Igusti Ayu Wulandari. Saya dokter dari Benings Clinic Manado, bisa dipanggil dengan Dokter Wulan. Oh, jadi Dokter Wulan ya, singkatnya. Ya, saya panggil Dokter Wulan saja ya kalau begitu. Ya, dalam waktu beberapa menit ke depan ini kita pasti akan membahas seputar tentang kecantikan ya dok. Nah, kalau di Manado kan orang yang memperhatikan penampilan atau kecantikan kulit bukan hanya wanita tapi pria juga ya. Bahkan segala usia ya dok saat ini. Betul. Nah, kan temanya kita angkat yaitu shining ya. Shining ini kan maksudnya bersinar ya dok. Maksudnya kulit yang bersinar. Nah, kalau menurut dokter, kulit yang shiny atau kulit bersinar itu seperti apa dok? Jadi kalau kulit yang bersinar itu ya pasti dikategorikan seperti kulit yang sehat. Kulit yang sehat, iya. Jadi bukan kulit bersinar itu tidak harus putih. Kan bisa juga kulit orang itu kan beda-beda ya. Ada yang punya kulit yang tone kulitnya gelap, sawo mateng, ataupun misalnya dia yang putih atau memang yang kulitnya seperti sawo mateng ya saya bilang. Nah, seperti itu. Jadi asal dia warnanya itu merata gitu. Iya, betul. Nah, itu dan juga harus ada perawatan itu. Iya. Itu benar sih kalau apalagi kalau orang Indonesia kan kulitnya tidak selalu putih ya, Dok. Iya, rata-rata bahkan kan ada sawo matang ya. Berarti bukan hanya kulit putih tetapi yang bersih ya, Dok. Yang terawat. Ya. Nah, kemudian kalau cara untuk memperoleh kulit yang terawat, yang kulit yang supaya memancarkan sinar yang alami itu dok, kira-kira seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya ingin kulitnya tetap terjaga ya, dalam artian kita bisa melakukan hal-hal simpel nih seperti di rumah dengan contoh cuci wajah yang ini ya, yang teratur, yang rutin. Jadi kan kadang ada juga orang yang tidak rajin melakukan pembersihan diri dalam artian cuci wajah. Iya, betul. Nah, terus yang kedua gunakan facial wash yang memang sesuai dengan jenis kulitnya. Itu jangan lupa biasanya orang itu jarang untuk melakukan eksfoliasi dalam pengangkatan. Iya, jadi suatu kegiatan kayak kita melepaskan sel-sel kulit mati, begitu kan dalam 1 bulan itu kan pasti akan ada sel-sel kulit mati yang menumpuk. Jadi kulit kita itu akan kelihatannya lebih kusam. Nah, itu biasanya orang-orang itu males untuk melakukan eksfoliasi gitu. Juga bisa untuk dilakukan untuk penggunaan skincare yang sesuai jenis kulit. Gitu. Sesuai jenis kulit. Lakukan masker juga boleh. Kalau untuk eksfoliasi itu sendiri dok, apakah semua jenis kulit cocok untuk eksfoliasi? Sebenarnya eksfoliasi itu bisa kita lakukan ya 2-3 kali seminggu. Nah, itu 2-3 kali seminggu gitu. Jadi tidak boleh terlalu sering justru ya? Ya betul. Jadi biar dia nggak pengikisan begitulah istilahnya. Jadi biar nggak gampang iritasi juga. Gitu. Kalau misal kulitnya memang cenderung yang normal begitu, itu boleh melakukan eksfoliasi 2-3 kali gitu. Tapi kalau misal kulitnya memang cenderung yang kering, itu disarankan tidak usah melakukan eksfoliasi yang sesering mungkin. Oh, begitu. Apalagi dengan kulit yang memang seperti jerawat ya, jerawat yang lagi meradang, gampang kemerahan, itu kita tidak sarankan untuk melakukan eksfoliasi. Oh iya, kalau kulit yang sensitif justru harus menghindari eksfoliasi ya. Betul. Tapi ada eksfoliasi, kalau tidak salah ada yang physical sama chemical ya. Nah, itu biasanya nanti disesuaikan sih. Disesuaikan. Ya, kadang-kadang tidak semua bahan itu kan yang cocok dengan kulitnya semua orang ya. Gitu iya, sih. betul. Nah, kalau untuk faktor-faktor mungkin internal atau faktor eksternal yang bisa mempengaruhi agar supaya kulit kita tetap terjaga sinar. Jadi kalau misalnya faktor-faktor gitu yang internal ya, contohnya berarti kan kita lebih ke diri sendiri ya.
Jadi pola makan, pola tidur untuk kita mengatasi stres lah istilahnya. Itu penting tuh. Jadi karena kalau faktor stres berpengaruh juga ya, dari Dok? ke diri kita sendiri kan. Gitu otomatis kalau misalnya makanan kita sehat, berarti kan sel-sel dalam tubuh juga, terus kulit juga akan lebih sehat gitu. Biasanya untuk orang itu jarang juga konsumsi air putih. Sedang itu kan termasuk faktor eksternal kita ya. Kita harus minum air putih yang cukup. Gitu. Padahal minum air putih itu step yang paling simpel ya sebenarnya. Jadi kan kulit kita itu bertumbuh ya istilahnya. Jadi kalau misalnya kita tidak konsumsi air yang cukup itu juga bisa kulitnya jadi tambah kering, dehidrasi lah istilahnya gitu. Kalau untuk dia selain faktornya itu juga butuh kayak vitamin C, vitamin E untuk dia bantu menyerahkan sama melembabkan gitu. Kalau misalnya faktor yang mempengaruhi dari eksternal itu ya dari polusi udara sama paparan sinar matahari gitu. Jadi perlu kita ingetin untuk penggunaan sunscreen untuk mencegah adanya nanti perubahan atau pigmentasi kulit, perpigmentasi. Kalau untuk dari tadi kan sudah bahas tentang sunscreen ya. Nah, kalau sunscreen kan biasanya ada berbagai SPF ya, Dok. Biasanya yang SPF berapa yang disarankan? Kalau kita biasanya cukup yang 30 boleh itu digunakan ya. Kadang 30 sama 50 gitu. Tapi kalau untuk sunscreen yang punya kandungan SPF-nya 50 gitu dengan pori-pori yang besar ya pada wajah itu tidak disarankan. Cukup untuk melakukan 30 aja. Gitu. Kira-kira kenapa ya, Dok, kalau supaya dia tuh jadi nggak gampang jadi komedogenik istilahnya gitu. Komedogenik ya. Nah, kalau misalkan, Dok, kita saat ini kita bahas soal skincare nih, Dok. Kan kadang kita kalau beli skincare kita cuma lihat dari influencer mungkin terpengaruh, jadi apa yang lagi hits mungkin kita pakai di muka tanpa kita betul-betul tahu sebenarnya cocok atau tidak ya di kulit kita. Nah, menurut dokter sebenarnya yang harus kita perhatikan dari membeli produk skincare itu bahan-bahan atau apa yang harus kita lihat di situ. Iya, saya paham. Jadi itu kan juga tergantung dari jenis kulit ya. Kalau misalnya jenis kulit kita yang normal, memang pada umumnya segala jenis bahan-bahan skincare itu akan cocok. Cuman kalau untuk yang berjerawat akan kita pilih sesuai yang seperti AHA BHA seperti itu sih. Gitu. Jadi lebih tergantung dari jenis kulit gitu. Kalau untuk bahan ya, Dok. Gitu. Kalau untuk bahan kalau ingin konsultasi ke dokter pun juga bisa gitu. Begitu ya. Jadi tidak semua bahan skincare itu sebagai patokan bisa digunakan di kulit yang berjerawat ataupun yang kering atau normal gitu. Jadi belum tentu cocok di satu orang, cocok di kita juga ya, Dok. Jadi harus konsultasi ya sebenarnya. Sebaiknya sih lakukan konsultasi apabila kalau misal wajahnya gitu jenis kulit yang berjerawat gitu ya. Contoh berjerawat itu kan tidak bisa sembarangan skincare ya digunakan gitu. Lebih baik kalau ingin dapat kandungan skincare yang bagus, lebih baik konsultasikan gitu. Ya. Termasuk daripada juga, kita membeli skincare misalnya dari influencer, kayak gitu. Iya, termasuk juga untuk kosmetik ya, Dok. Termasuk juga. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang Benings Klinik Manado ya. Karena kan Benings Klinik ini sudah di Manado sekitar setahun ya, Dok. Ya. Nah, kalau misalkan nih, Dok, treatment apa yang saat ini tersedia di Benings Klinik yang treatment unggulannya, Dok? Kalau kita di Benings memang keunggulannya itu adalah di bidang laser, di treatment lasernya. Gitu, laser yang kita paling canggih itu namanya laser Pico Front. Itu jadi dia fungsinya itu lebih komplit seperti untuk pori-pori, hiperpigmentasi atau flek seperti itu, bantu juga untuk mencerahkan kayak gitu. Jadi dia segala permasalahan kulit itu bisa ditangani pakai laser Pico. Itu adalah salah satu keunggulan dari Benings Klinik itu sendiri gitu. Tapi kalau untuk treatment selain laser pun kita masih banyak dari berbagai macam facialnya, ada treatment yang untuk seperti pengencangan itu juga ada. Gitu. Oke. Jadi yang sebenarnya andalan ya dari Benings Klinik itu lasernya ya. Oke. Kalau Benings Klinik kan hingga saat ini ya masih eksis kan. Nah, fenomena klinik kecantikan yang menjamur di Manado ini apa yang kira-kira membedakan gitu, Dok? Benings Klinik dari klinik-klinik yang lain.
Kalau kita sih lebih keunggulannya itu di bidang laser Di sih, karena lasernya kan ya. tidak semua, kalau yang setahu saya tidak semua itu klinik memiliki laser yang seperti yang kita punya gitu. Yang Walaupun canggih mungkin gitu ya. ada lasernya yang namanya sama, mungkin dari segi fungsinya berbeda. Kalau kita lebih memang keunggulan jauh di laser. Di laser ya, gitu. Kalau misalkan dari dokter-dokternya sendiri, Dok, kalau misalkan Dokter Wulan kan sendiri dari luar Manado ya, Dok. Kebanyakan dokter di Benings Klinik itu dari mana sih, Dok? Maksudnya ada pelatihan kah atau apa? Kalau kita sendiri, kalau saya sendiri memang sudah ada pelatihan dari sebelum masuk di Bening. Tapi rata-rata dokter di hampir semua ya, semua itu pasti sudah ada pelatihan di bidang estetik dan juga ada pelatihan dari Bening sendiri gitu, pasti ada. Gitu. Jadi tidak serta-merta langsung masuk tanpa ada satu pelatihan untuk diberikan ke pasien, enggak gitu. Ya, jadi di Benings Klinik ini bukan hanya lasernya tadi, ternyata dokter-dokternya juga berkualitas ya, Dok. Pasti memiliki ini bisa. sih suatu pelatihan sebelumnya gitu. Iya. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih jauh lagi, di sini Benings Klinik telah menyediakan giveaway. Jadi nanti teman-teman Tribuners akan diberikan 2 pertanyaan. Jadi untuk pemenang nanti akan dihubungi langsung oleh tim Tribun Manado. Jadi sistemasi giveaway-nya akan ada pertanyaan yang disediakan, 2 pertanyaan. Teman-teman Tribuners tinggal ketik jawabannya di kolom komentar. Siapa yang cepat dan tepat menjawab, dia yang dapat. Dan dokter sudah lama di Manado, Dok? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya, Iya. Dok. Nah, biasanya ketemu klien di Manado ini kebanyakan keluhannya apa, Dok? Karena di sini Manado ini kan panas sekali ya. Iya, Jadi betul. kalau misal dari pasien-pasien itu lebih banyak yang mengeluhkan flek. Gitu. Flek Ya, hitam. betul. Flek hitam, sama yang kedua itu lebih banyak berjerawat. Gitu Oh, iya, sih, betul. gitu. Karena mungkin memang faktor di sini kan panas sekali ya. Kayak itu sih. Lebih banyaknya ke masalah flek, hiperpigmentasi kulit gitu. Kalau untuk masalah flek itu sendiri di Benings Klinik treatmentnya seperti apa, Dok? Kalau kita pasti treatment andalannya pasti di laser Pico. Di laser gitu. Pico itu tadi ya? Ya, biasanya kita akan arahkan pasien itu melakukan treatment seperti facial dulu, tapi sebelum itu pasien akan selalu diarahkan untuk konsul. Gitu, oke. konsul dulu terlebih dahulu sama dokter, kita cek dulu kembali wajahnya seperti apa, masalahnya di mana. Tipe-tipe Ya, wajah. masalah kulitnya seperti apa. Terus kalau misalnya memang perlu untuk dilakukan facial atau pembersihan terlebih dahulu, kita akan selalu sarankan untuk facial dulu. Gitu. Setelah Jadi, itu baru kita akan membuat satu perencanaan, baik itu di bidang seperti teknik laser kayak gitu, atau melakukan peeling, bisa juga nanti dilakukan seperti tambahan treatment seperti DNA salmon. Gitu. Oh, DNA salmon. Ya, Treatment betul. DNA salmon itu seperti apa, Ya, Dok? jadi dia kayak satu penyuntikan, istilahnya kayak gitu. Dia bantu untuk mencerahkan kulit. Itu dilakukan di seluruh wajah. Oh, Gitu. seluruh wajah. Ya, treatmentnya seperti itu. Jadi kuncinya konsultasi ya, Dok? Ya, harus konsultasi dulu. Kalau sebaiknya konsultasi. Jadi sebelum melakukan treatment, jadi kita sudah tahu nih kondisi wajah kita tuh seperti apa, jenis kulit kita tuh seperti apa. Jadi masalah-masalah di kulit itu kita udah tahu nih nanti penanganan selanjutnya seperti apa. Jadi Gitu. treatmentnya bisa tepat ya, Dok? Betul. Iya. Jadi kalau untuk apa tadi bincang-bincang dengan dokternya, nanti dokter analisa itu di free, Dok, konsul, free konsul Ya. di Benings Klinik. Iya. Kemudian nanti proses untuk treatmentnya seperti apa, Dok? Apakah bisa walk in atau harus janji temu? Buat janji temu Itu biasanya langsung sih, boleh langsung ke klinik gitu. Bisa langsung ke klinik. Gitu. Atau bisa juga melalui admin kita. Gitu. Oh, Jadi admin sistem di deposit Instagram? gitu. Enggak, Admin. adminnya Oh, Bening sorry, sendiri, admin gitu. di kantor ya. Di klinik sendiri. Di klinik. Oke. Dan untuk alamatnya sendiri, Dok? Ya, kita ada di Benings Jalan Klinik. Ahmad Yani nomor 28 Ya, di Sario. jadi Benings Klinik di Jalan Ahmad Dhani, Sario. Gedungnya besar ya, Dok? Besar. Dan Di sangat situ- mudah sih tentunya untuk ditemukan. Iya, aksesnya sangat mudah ya, Dok. Karena di situ akses utama, jalur utama. Betul. Dan kalau untuk klien-klien yang di Manado rata-rata itu banyak di usia berapa, Dok?
Kalau untuk usia sih kita nggak bisa ini ya Kak ya tentukan, karena juga banyak sih anak-anak yang masih SMP, SMA begitu juga ada. Jadi mereka tuh yang masih remaja ya, Dok? Ya betul. Jadi mereka itu melakukan treatment seperti facial kayak gitu. Jadi treatment yang masih ringan ya? Untuk, ya treatment ringan. Jadi karena di Benings Clinic kan juga ada ya produk kita juga ada produk khusus untuk teenager. Produk khusus teenager ada betul. ya? Betul. Biasa kan anak-anak kayak gitu tuh permasalahan kulitnya tuh seperti jerawat, kayak gitu ya, beruntusan. Jadi kita punya produk khusus yang untuk anak-anak. Gitu. Oh begitu. Ya. Saya baru tahu Dok kalau ada yang khusus untuk remaja. Ya, ternyata. Karena kalau kita produknya banyak. Jadi selain treatment itu kita juga punya seperti treatment produk ya, produk begitu yang khusus sesuai dengan jenis kulitnya juga. Ya, keluhan di kulitnya seperti flek atau ingin mencerahkan, permasalahan kulit yang berjerawat dan berjerawat pada anak-anak yang biasanya karena pengaruh hormonal. Ya. Kalau yang di usia lanjut, kira-kira ada juga Dok? Nah, itu biasanya kita hanya pemberian seperti biasa ya, seperti treatment begitu dan tambahan produk. Produknya tetap kita samakan dengan orang yang sudah dewasa gitu. Mau dia usia sampai 60 pun sama gitu. Jadi range-nya sangat luas ya, Dok, sebenarnya. Cuman yang nanti membedakan hanya anak-anak yang masih usianya di bawah 17 gitu. Di bawah 17. Ya, skincare-nya kita pisahkan, beda yang khusus untuk teen gitu. Kalau untuk saat ini nih, Dok. Saya mau tanya-tanya seputar harga atau mungkin promo yang tersedia saat ini atau di dalam waktu dekat. Kira-kira ada promo apa nih, Dok? Nah, kalau kita dari Bening sendiri itu kita setiap hari itu ada promo kayak. Oh, setiap hari ada promo. Betul. Jadi kalau misalnya untuk Tribuners yang sudah pernah dengar kliniknya Bening, bisa langsung nanti datang ke Bening sendiri gitu. Biasanya kita akan selalu update promo itu melalui Instagram. Melalui Instagram, dan Instagramnya apa, Dok? Boleh disampaikan? Bening Clinic Manado. Untuk Tribuners harus ini ya, sering-sering dicek ya. Jadi sering-sering cek Instagram Bening Clinic Manado karena betul. Setiap hari ada promo menarik. Tentunya. Iya, Dok. Nah, kalau misalkan untuk produk-produk skincare-nya, Dok, itu biasanya harga-harganya ya, biasanya kita ada paket-paketnya, Dok? Ya, satu paket itu biasanya kita kan ada harga tersendiri ya. Itu nanti kalau misalnya ada promo, kita bisa memberikan promo yang terbaik lah harganya gitu. Jadi makanya harus sering-sering nih dikepoin nih IG-nya Bening Clinic Manado. Cuma promo gitu. Treatment saja ya, Dok? Ya, kita semua promonya. Semua promo. Gitu. Kalau untuk Bening Clinic Manado, Bening Clinic Indonesia sendiri ini, Dok, sudah sejak tahun berapa ya, Dok? 2017 ya? Nah, kan sudah semakin banyak ya, Dok, sekarang. Itu sudah berapa klinik ya di Indonesia sekarang? Sudah sampai di 46 sih, Kak. 46? Oh, oke. Jadi yang terakhir? Iya, di Palangkaraya. Di Palangkaraya, ke 46. Oke. Nah, kembali lagi tadi kita ngobrol soal kulit shining nih, Dok. Kulit yang bersinar. Kalau kita mau menjaga kulit kita agar tetap memancarkan sinar alaminya, Dok, kira-kira seperti apa? Apalagi kalau misalkan sudah treatment di Bening, tapi kita tidak menjaganya, kan gimana, Dok? Kira-kira aftercare-nya lah kira-kira. Ya, jadi harus tetap ya melakukan namanya kita kan kulit itu terus bertumbuh istilahnya. Jadi tetap harus dirawat dengan kita rajin melakukan pembersihan pada wajah, baik itu cuci wajah ya, terus eksfoliasi, konsumsi air putih yang banyak, boleh konsumsi vitamin E atau C, seperti itu boleh. Terus jangan lupa gunakan skincare yang sesuai jenis kulit. Skincare yang sesuai dengan jenis kulit ya. Gitu, jangan lupa untuk eksfoliasi itu harus tetap ya dilakukan, karena kadang-kadang itu orang tidak mau melakukan eksfoliasi, tidak terlalu memperdulikan eksfoliasi. Betul, apalagi kalau misal setelah melakukan make up nih ya, yang sering menggunakan make up yang tebal gitu, tidak melakukan double cleansing. Oh iya, double cleansing. Double cleansing kan kita bisa gunakan seperti micellar water, cleansing balm ya, yang zaman sekarang ya. Nah itu tuh bisa kita lakukan sebelum kita melakukan pembersihan wajah menggunakan facial wash. Step by stepnya seperti itu ya, Dok, harus double cleansing ya. Betul, kalau misalnya kita hanya menggunakan facial wash begitu, itu tidak semua residu terangkat ya. Jadi malah nanti kalau misalnya dia pori-porinya besar, itu akan cenderung jadi lebih gampang berjerawat.
Oh iya, wah luar biasa ini, saya sekalian konsultasi gratis ini, bincang-bincang Gitu. dengan Dokter Wulandari karena saya sendiri juga bermasalah di situ, Dok. Gitu, kadang-kadang memang pasien itu memang banyak yang cerita ya, saya malas untuk melakukan double cleansing. Iya. Gitu. Jadi cukup dengan misalnya pasien setelah acara nikahan gitu, itu nggak pernah melakukan double cleansing, jadi anggapannya sudah bersih dengan Iya, menggunakan padahal kalau facial acara wash. nikahan Padahal kalau kan itu dibersihin betul lagi ya. itu masih ada Iya, iya, residunya gitu. Wah luar biasa ini, saya bisa sekalian konsultasi sama dokter gratis ini. Nah, Gitu. dan tadi kan sudah saya sampaikan ada giveaway ya buat Tribuners. Saya mau berikan pertanyaan bagi Tribuners, bisa siapa saja yang mau menjawab boleh langsung komen di kolom komentar. Dan pertanyaan yang pertama, Benings terakhir grand opening yang keberapa dan di mana? Sekali lagi, Benings terakhir grand opening yang keberapa dan di mana? Ayo, tadi sudah sempat Dokter Wulan sampaikan. Kalau teman-teman perhatikan. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nanti akan dicek oleh tim Tribun Manado dan akan dihubungi langsung ya, teman-teman. Dan untuk pertanyaan yang kedua, tanggal berapa Benings Klinik Manado pertama dibuka? Ya, tadi saya sudah bilang sedikit ya, sudah setahun Benings Klinik di Manado. Jadi boleh langsung dijawab di kolom komentar, teman-teman. Tanggal berapa Benings Klinik Manado pertama dibuka? Jadi giveaway ini nanti akan ada 2 produk ya, Dok, yang disediakan oleh Benings Klinik Manado. Siapa yang paling cepat dan tepat menjawab pertanyaan ini nanti akan mendapatkan produk giveaway dari Benings Klinik Manado, akan dihubungi langsung oleh tim dari Tribun Manado. Jadi pastikan Facebook dari Tribuners itu Facebook asli ya, supaya mudah untuk dihubungi oleh tim dari Tribun Manado. Ya, kira-kira begitulah, Dok. Kalau misalkan dari kosmetik, misalkan biasanya kalau di Benings Klinik itu disediakan juga. Kosmetik kita juga ada. Oh iya. Seperti Gitu. apa, Dok? Jadi seperti cushion itu kita Cushion pasti ada ya? ada gitu. Tapi nanti sebaiknya sih memang harus ke klinik ya. Kalau daripada pembelian online, kalau saran saya seperti itu sih. Jadi nanti bisa langsung dicoba gitu, sesuai sama tone kulitnya. Sesuai tone kulit. Oh, ada berbagai range tone kulitnya ya, gitu. yang disesuaikan. Oh, begitu ya. Jadi kita sambil menunggu teman-teman Tribuners menjawab pertanyaan giveaway. Dok, saya juga pernah dengar kalau misalkan produk-produk skincare itu ada bahan-bahan atau kandungan-kandungan yang tidak bisa dicampur begitu. Itu menurut dokter seperti apa? Memang ada sih beberapa yang nggak sesuai ya. Maksudnya bukan secara di lab ya. Kalau misalkan kadang-kadang tuh nggak cocok sama pasien contohnya. Misalnya penggunaan seperti AHA/BHA dengan vitamin C. Nah, iya, itu saya pernah dengar. Nah, itu. Jadi kayak juga bisa vitamin C dengan retinol. Iya. Kayak itu, atau menggunakan skincare yang double retinol gitu. Double retinol. Iya, jadi misalnya serumnya ada retinol, nanti moisturizernya retinol lagi. Gitu. Ya, itu sih. sebaiknya tidak ya, Dok? Sebaiknya tidak gitu. Apalagi kalau misalnya untuk pengguna retinol yang masih pemula ya. Sebaiknya misalnya 1 minggu 2 kali gitu. Nanti kalau misalnya sudah kulit mulai beradaptasi dengan penggunaan retinol, nanti boleh untuk penggunaan seminggu 3 kali atau 4 kali gitu.
gitu. Iya, kadang kan kalau kurang paham sama itu kan kita asal-asalan ya makainya gitu. kurang. Kadang juga kan setiap produk mengandung vitamin C itu kan sebenarnya bagus ya sebenarnya untuk mencerahkan, tapi tidak semua orang itu cocok dengan penggunaan vitamin C, apalagi dengan jenis kulit yang berjerawat. Gitu. Sebaiknya memang dalam setiap pembelian skincare kayak itu, apalagi misalnya pembeliannya di klinik ya, lebih baik dikonsultasi dulu. Iya betul. Jadi kuncinya konsultasi dulu supaya betul-betul kita tahu ya produk yang jenis cocok kulitnya, sama jenis produk yang kulit cocok kita. seperti apa, bahan-bahan yang memang dibutuhkan skincare nanti apa. Gitu. Oh begitu ya. Jadi dok, untuk mungkin sebelum kita menutup bincang-bincang di saat ini, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan dari Dr. Wulan. Oke, untuk sahabat Tribuners yang di rumah atau sahabat Nings Klinik ya yang sudah pernah nih kunjungannya ke klinik, jangan lupa kulit itu harus tetap dirawat. Jadi jangan lupa gunakan sunscreen juga secara rutin gitu. Baik, terima kasih Dr. Igusti Ayu Wulandari untuk waktunya. Demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi.